Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Delgita Federis Intan. Teman-teman bisa panggil saya Delgi. Saya berusia 18 tahun dan sekarang saya duduk di bangku SMA kelas 12 jurusan Bahasa. Dalam video ini, saya mau mengenalkan kepada teman-teman terkait dengan sistem komputer dasar Internet of Things atau IoT. Sistem komputer dasar Internet of Things atau IoT. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada materi inti pembahasan kita, terlebih dahulu kita harus melihat peta konsep dari Internet of Things atau IoT ini sendiri. Dalam peta konsep Internet of Things atau IoT, terdapat dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, komponen pembangun Internet of Things, terdiri dari alat sensor, arsitektur IoT, protokol dan jaringan IoT. Yang kedua, contoh penerapan IoT antara lain dalam smart home, telemedicine, transportasi, industri, pertanian, dan smart city. Dalam contoh penerapan IoT ini, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu keamanan perangkat IoT. Setelah kita melihat dan mengetahui seperti apa peta konsep dari Internet of Things ini, sekarang kita akan masuk pada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kita akan mengenal seperti apa itu jaringan Internet of Things. Jadi teman-teman, Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana objek-objek fisik atau things terhubung ke internet dan saling berkomunikasi serta berbagi data secara mandiri. Objek-objek tersebut seperti perangkat elektronik, sensor, kendaraan, dan peralatan rumah tangga. Setiap perangkat IoT dilengkapi kemampuan sensor, pemrosesan data, dan konektivitas yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan perangkat lain, serta mengirim dan menerima data melalui jaringan internet. Secara sederhana, pengertian dari Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana objek-objek fisik atau things terhubung ke internet dan saling berkomunikasi serta berbagi data secara mandiri. Yang berikut adalah tujuan dan manfaat dari IoT. Tujuannya adalah menghubungkan objek-objek fisik ke internet dan memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan berbagi. Yang kedua, manfaat. Manfaatnya yang pertama efisiensi dan optimisasi, yang kedua kemudahan dan keterhubungan, yang ketiga peningkatan kualitas hidup, yang keempat peningkatan keamanan, yang kelima inovasi dan pengembangan teknologi, dan yang keenam pengurangan biaya dan efisiensi operasional. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan komponen pembangun Internet of Things atau IoT. Yang pertama, sensor dan pemantauan dalam IoT. Sensor dan pemantauan merupakan komponen kunci dalam implementasi Internet of Things. Sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur perubahan atau kondisi tertentu dalam lingkungan fisik. Sensor dapat mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, kelembapan, tekanan, cahaya, gerakan, dan gas. Ketika sensor mendeteksi perubahan yang terjadi, sensor menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan parameter yang diukur. Sinyal ini kemudian diolah oleh perangkat elektronik atau komputer untuk memberikan informasi yang relevan atau mengambil tindakan sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh sensor. Contoh alat yang menggunakan sensor yaitu touchless button pada alat tiket parkir yang terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar di samping merupakan mesin tiket parkir yang menggunakan sensor untuk memunculkan tiket tanpa menyentuh. Dengan sensor yang terhubung melalui jaringan, informasi dari lingkungan fisik dapat dikirim secara real-time ke sistem yang lebih luas, memungkinkan interaksi dan respon yang cepat terhadap perubahan lingkungan. Terdapat beberapa contoh sensor yang digunakan dalam perangkat Internet of Things atau IoT. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat sensor proximity, sensor suhu, sensor ultrasonik, sensor suara, sensor kamera, sensor beban, dan sensor cahaya. Dalam implementasi Internet of Things, terdapat berbagai jenis sensor yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Di antaranya yang pertama, sensor suhu atau temperatur sensor, yang kedua sensor kelembapan atau humidity sensor, ketiga sensor cahaya atau light sensor, yang keempat sensor perak atau motion sensor, yang kelima sensor tekanan atau pressure sensor, yang keenam sensor gas atau gas sensor, yang ketujuh sensor kecepatan atau speed sensor, yang kedelapan sensor getaran atau vibration sensor, yang kesembilan sensor pH atau pH sensor, dan yang ke-10 adalah sensor GPS atau GPS sensor.
Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan 10 sensor ini, teman-teman dapat membacanya sendiri dalam video ini. Yang berikut kita akan membahas contoh penerapan sensor dalam pengumpulan data di lingkungan fisik. Yang pertama, pemantauan kualitas udara. Yang kedua, pemantauan cuaca. Yang ketiga, pemantauan lingkungan perairan. Yang keempat, pemantauan tanaman dan pertanian. Yang kelima, pemantauan energi. Yang keenam, pemantauan keamanan. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan keenam contoh penerapan sensor dalam pengumpulan data lingkungan fisik ini, teman-teman dapat melihatnya dalam video ini. Dengan menggunakan data yang diperoleh oleh sensor-sensor tersebut, Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, meningkatkan efisiensi, dan juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Yang berikut kita akan membahas tentang arsitektur Internet of Things. Arsitektur Internet of Things adalah tahapan yang dilalui oleh perangkat Internet of Things dan perangkat lainnya agar dapat saling terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Terdapat 4 arsitektur Internet of Things, diantaranya yang pertama, sensing layer, yang kedua, network layer, yang ketiga, data processing layer, dan yang keempat adalah application layer. Untuk penjelasan terkait dengan keempat arsitektur Internet of Things ini, teman-teman dapat melihatnya dalam video ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan protokol dan jaringan Internet of Things. Berikut beberapa protokol dan jaringan yang umum digunakan dalam IoT. Di antaranya yang pertama, Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Yang kedua, Missing Queuing Telemetry Transport. Yang ketiga, Constraint Application Protocol. Yang keempat, Bluetooth. Yang kelima, Zigbee. Yang keenam, LoRaWAN. Yang ketujuh adalah NB-IoT atau Narrowband IoT. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan protokol dan jaringan yang umum digunakan dalam IoT ini, teman-teman dapat melihatnya dalam video ini.
Yang berikut adalah tantangan keamanan dalam sistem IoT. Yang pertama, kurangnya standar keamanan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya perangkat. Yang ketiga, skala dan keterbatasan. Yang keempat, privasi dan perlindungan data. Kelima, serangan terhadap perangkat. Keenam, komunikasi yang tidak aman. Dan yang ketujuh adalah pengaturan administrasi yang lemah. Selain tantangan, terdapat juga keamanan dalam aplikasi Internet of Things. Di antaranya yang pertama, autentika dan otorisasi, yang kedua, enkripsi data, yang ketiga, pengelolaan identitas dan kunci, keempat, pembaruan keamanan, yang kelima, proteksi terhadap serangan, distribute denial of service, yang keenam, monitor dan peninjauan keamanan, yang ketujuh, privasi pengguna, dan yang kedelapan adalah pengujian keamanan. Selanjutnya yaitu penerapan IoT. Berikut beberapa contoh penggunaan dan penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman dapat melihatnya dalam video ini. Yang terakhir adalah kesimpulan terkait dengan materi sistem komputer dasar Internet of Things. Kesimpulannya yaitu, penerapan Internet of Things atau IoT menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, inovasi dan konektivitas di berbagai bidang. Meskipun menghadapi tantangan seperti keamanan, interoperabilitas dan keterbatasan daya, peluang yang ditawarkan oleh IoT dalam meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan inovasi produk dan layanan, menyediakan konektivitas yang lebih luas, dan memungkinkan analisis prediktif. Oke teman-teman, sekian video tentang pengenalan sistem komputer dasar Internet of Things dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Audio Jungle.